Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 7 di YouTube channelnya Bu Indah. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan kalian lagi nih untuk jangan lupa follow Instagramnya Bu Indah di @indahriwantrisna dan jangan lupa subscribe Ibu di Indah Selalu Indah. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke materi. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Jadi, klasifikasi itu artinya pengelompokan ya. Jadi artinya cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Diingat-ingat ya. Nah, untuk tokohnya atau bapak taksonomi itu adalah Carl von Linné atau dia lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Oke, sekarang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Oke, makhluk hidup itu bisa digolongkan dia hidup atau tidak berdasarkan dilihat dengan klasifikasi sederhana. Apa itu klasifikasi sederhana? Nanti kita bisa lihat ciri-ciri morfologinya. Maksudnya morfologi adalah penampakan luarnya. Ya, kemudian ciri-ciri anatomi itu anatomi tubuhnya seperti apa, kemudian ciri-ciri fisiologi itu fisik berarti dalamnya, kemudian habitatnya seperti apa, tempat hidupnya ya, kemudian jenis makanannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi suatu benda dikatakan hidup atau tidak hidup itu dibagi berdasarkan ciri-ciri ini. Ya, jadi makhluk hidup ciri yang pertama adalah bernafas. Apabila dia bisa bernafas, apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, itu adalah bernafas. Lalu ciri yang kedua adalah bergerak. Maksudnya bergerak di sini adalah dia memiliki organ gerak, yaitu organ gerak aktif ataupun organ gerak pasif. Misalnya, Bu, mobil juga bisa bergerak, berarti mobil makhluk hidup dong? Bukan, tidak. Karena mobil tidak memiliki organ gerak pasif atau organ gerak aktif ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah memiliki nutrisi. Jadi makhluk hidup pasti makan ya. Makan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian ciri berikutnya adalah ekskresi. Ekskresi ini adalah mengeluarkan zat-zat pembuangan atau zat-zat sisa. Contohnya misalnya berupa keringat ya, atau berupa urin atau berupa feses seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu dikatakan hidup apabila dia tumbuh dan berkembang. Misalnya manusia dari mulai bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah reproduksi. Apa ini reproduksi? Reproduksi adalah berkembang biak. Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Berikutnya cirinya adalah peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu memiliki saraf-saraf tertentu sehingga dia bisa peka terhadap rangsangan, entah rangsangan panas, rangsangan cahaya, rangsangan suhu juga panas ya, seperti itu. Jadi banyak rangsangannya. Kemudian ciri yang terakhir adalah adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi sederhana. Pada hewan, ya, ini dibagi menjadi 3 berdasarkan kesamaan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbi artinya pemakan tumbuhan,
Karnivora pemakan daging. Kalau omnivora artinya pemakan segalanya, yaitu tumbuhan dan daging. Nah, tapi bisa juga hewan dibagi berdasarkan berkembang biak generatifnya, yaitu ada secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingat ya pelajaran waktu SD, ovipar itu artinya bertelur, vivipar artinya melahirkan atau beranak, lalu ovovivipar artinya bertelur dan beranak, melahirkan. Oke, nah klasifikasi taksonomi menurut Bapak Carolus Linnaeus tadi. Nah, kenapa sih Pak Carolus Linnaeus ini dia memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup? Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan pertama, klasifikasi dilakukan secara bertingkat. Lalu yang kedua, setiap tingkatan klasifikasi disebut takson. Yang ketiga, semakin tinggi tingkatan takson, semakin sedikit persamaan cirinya. Yang keempat, semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan cirinya. Nah, ini adalah klasifikasi taksonomi. Ini biasanya nanti akan Bu Indah keluarkan ketika ulangan ya. Karena ini nanti kalian pelajari sampai kalian kelas 9. Sampai UN ini ada. Diingat-ingat, jadi urutan taksonomi dari mulai tertinggi sampai terendah. Ya, paling tertinggi itu kingdom, artinya kerajaan. Paling terendah itu spesies atau jenis. Ya, jadi urutannya kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, pada hewan dan pada tumbuhan ini sama urutannya. Yang membedakan adalah pada phylum. Di hewan namanya phylum, tapi di tumbuhan namanya divisi. Jadi kalian ingat-ingatnya F sama V, phylum divisi. Nah, itu dia sama, pengertiannya sama, tapi hanya saja kalau phylum di hewan, divisi di tumbuhan. Seperti itu ya. Kemudian artinya ordo itu bangsa, artinya family itu suku, artinya genus itu marga, dan artinya spesies itu jenis. Nah, berikut adalah sistem dua kingdom. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Ini orang Yunani ya, pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Nah, Pak Aristoteles ini dia hanya membagi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Nah, berdasarkan apa sih beliau membandingkannya? Nah, berdasarkan ciri berdinding sel dan berklorofil kalau pada tumbuhan, dan pada hewan dia tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Seperti itu. Jadi masih sangat sederhana waktu itu membedakannya. Nah, seiring perkembangan zaman, majunya teknologi, lalu di tahun 1969 oleh Bapak Robert H. Whittaker, ini dia seorang ahli biologi Amerika Serikat. Ini beliau mengemukakan yang baru, sistem 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sampai sekarang yang dipakai adalah sistem 5 kingdom. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kingdom Monera, Protista, dan Fungi dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari, 5 kingdom. Diingat-ingat ya. Kingdom tadi kerajaan artinya jadi ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Jadi ada 5 kerajaan terbesar makhluk hidup di dunia ini, diingat-ingat. Nah, untuk kingdom yang tadi ya, Ibu kembali lagi. Yang tadi yang pertama kan Monera, Protista, dan Fungi. Ini dibagi, ada yang makroskopis dan mikroskopis. Ya, jadi kalau Monera, Protista, Fungi ini ada yang mikroskopis, tapi Fungi juga ada yang makroskopis. Apa sih bedanya mikroskopis dan makroskopis? Oke, di sini untuk makro ingat-ingat A artinya besar. Jadi makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat penglihatan apapun. Jadi makhluk hidup yang makroskopis itu kita bisa ngelihat langsung dengan mata kita tanpa butuh alat bantu. Ya, misalnya kita bisa ngelihat hewan apa? Ikan, jerapah, gajah, harimau. Nah, itu makro, besar. Atau kita bisa ngelihat tumbuhan, pohon mangga,
pohon jambu, dan lain-lain. Nah, itu adalah makro, dia ukurannya besar ya. Nah, kalau mikro, ingat-ingat artinya kecil, berarti makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu ya. Jadi sangat kecil, kita tidak bisa melihat dengan mata. Contohnya apa? Bakteri, jamur yang sangat kecil, ganggang ya, kita tidak bisa melihat dengan mata langsung. Jadi kita butuh alat bantunya, namanya adalah mikroskop. Ini adalah gambar mikroskop ya. Mungkin kalau waktu SD kalian sudah pernah lihat mikroskop. Bentuknya mikroskop seperti ini. Jadi lensa okuler itu adalah tempatnya mata kita. Jadi ngintipnya di situ. Kemudian kita turun ke bawah. Ada lensa objektif. Lensa objektif ini adalah lensa pembesaran. Jadi kita mau lihat besaran objek yang akan kita teliti mau berapa kali ya. Kemudian ada meja kerja. Di situ nanti meja kerjanya tempat kita menaruh objek yang akan kita amati. Misalnya kita mau lihat bakteri. Nah, nanti bakterinya taruh aja di situ. Atau kita mau lihat sel kulit mati kita tuh, kita kerok, terus kita taruh di meja kerja. Nah, nanti kita intip. Nah, itu juga kita bisa mengamati seperti itu. Next. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke Kingdom Monera. Yang pertama, Kingdom Monera ya. Nah, ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut organisme prokaryotik. Nah, Monera dibagi menjadi dua. Ada yang bakteri dan ada yang ganggang hijau atau ganggang biru. Kalau bakteri, ini bentuknya batang, bulat, spiral, koma, dan sifatnya aerob dan anaerob. Lalu kalau ganggang hijau biru, dia sifatnya mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Lalu uniseluler atau multiseluler. Kemudian hidupnya tunggal atau secara berkoloni atau berkelompok. Oke, langsung saja ini bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama, Clostridium pasteur-ianum dan Acetobacter prococum. Ini fungsinya dia untuk menyuburkan tanah. Ya, yang kedua adalah Rhizobium radicicola. Ini fungsinya terdapat pada bintil akar kacang dan dapat menyuburkan tanah juga. Kemudian ada bakteri Lactobacillus bulgari. Ini fungsinya untuk pembuatan yogurt. Jadi kalau yogurt kan dari susu. Nah, kenapa rasanya masam? Karena ditambah dengan bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgari. Jadi jadilah varian baru yaitu yogurt. Oke, nah tapi ada juga bakteri yang merugikan manusia. Yang pertama adalah Salmonella typhosa. Ini penyebab penyakit tipes. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC. Ingat-ingat ya, tuberkulosis itu artinya TBC. Kemudian ada Clostridium tetani, ini penyebab penyakit tetanus. Lalu ada Shigella dysenteria, ini penyebab penyakit disentri. Ya. Berikut adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Ada yang bulat atau kokus, ada yang bacillus atau batang, ada yang spiroket atau berupa untayan. Oke. Nah, ini juga contoh-contoh bakteri. Apabila kita lihat di bawah mikroskop, penampakannya akan seperti ini. Bagus ya, warna-warni seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah Kingdom Monera yang cyanophyta. Sifatnya tadi uniseluler, multiseluler, berkoloni atau tunggal. Kemudian memiliki pigmen warna biru hijau dan memiliki klorofil. Berarti diingat-ingat, kalau dia memiliki klorofil atau zat hijau daun, artinya dia bisa melakukan fotosintesis. Berarti fotosintesis tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan, bakteri pun, yaitu di sini ganggang, bisa melakukan fotosintesis ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cyanophyta atau ganggang hijau biru apabila kita lihat di bawah mikroskop. Lanjut saja. Oke,
sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kingdom Protista. Nah, Protista ini dia memiliki selaput inti sehingga disebut eukariota, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kebanyakan bersifat heterotrof, berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Apabila secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan membelah diri. Ya, ingat-ingat kalau Protista berarti amuba, ya, seperti itu. Oke, di sini dibagi menjadi dua. Protista ada protozoa dan ganggang. Yang pertama protozoa, sifatnya dia dapat bergerak bebas, tidak memiliki klorofil, dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Lalu kalau ganggang dia tidak dapat bergerak bebas, memiliki klorofil, dan dikelompokkan berdasarkan pigmen warnanya. Oke, yang pertama protozoa ini dibagi berdasarkan alat geraknya, ya, cara bergeraknya. Yang pertama dia rhizopod, ini artinya kaki-kaki semu, ya. Kemudian ada ciliata, dia bergerak dengan silia-silia. Oke, kemudian ada flagellata, ini bergerak dengan flagel. Kemudian sporozoa, ini bergerak dengan spora atau random seperti itu. Oke, di sini contohnya saja langsung adalah amuba proteus. Ingat-ingat ya, amuba itu dia bukan bakteri, tapi amuba itu masuknya protozoa, ya, bergeraknya dengan rhizopoda, atau bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasma membentuk kaki semu atau pseudopod. Jadi kakinya itu seperti kaki tapi bukan kaki, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan alat gerak flagellata. Contohnya adalah Trypanosoma gambiensis. Ini penyebab penyakit tidur di daerah Afrika. Dia bergeraknya dengan flagel atau rambut cambuk. Kemudian yang ketiga yang bergerak dengan ciliata, contohnya adalah Paramecium caudatum. Ini bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Kemudian yang keempat adalah Plasmodium. Ini bergerak dengan sporozoa. Dia dapat menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Nah, karena dia tidak mempunyai alat gerak aktif, tapi dia berpindah tempatnya dengan mengikuti aliran darah, ya, seperti itu. Nah, berikut adalah contoh gambar dari protozoa. Yang pertama itu yang A, gambar amuba. Jadi dia bentuknya bisa berubah bentuk dan berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Kemudian ada Paramecium. Diingat-ingat Paramecium bentuknya seperti sendal, ya. Nah, ini di sekitarnya itu di seluruh tubuhnya itu dia ada silianya. Jadi dia masuknya ciliata. Oke. Kemudian ada euglena, bentuknya diingat-ingat seperti itu. Ada flagelnya, ya. Hanya satu flagelnya itu untuk bergerak. Nah, di sini adalah contoh kingdom Protista atau protozoa. Ada tadi sudah Ibu jelaskan, rhizopoda itu contohnya amuba, ciliata itu contohnya si Paramecium, flagellata contohnya euglena, dan sporozoa tadi yang penyebab penyakit malaria. Oke. Nah, sekarang berikutnya kingdom Protista pada ganggang atau alga. Nah, ganggang dibagi menjadi 4, yaitu ada ganggang hijau, ganggang merah, ganggang coklat, dan ganggang pirang. Oke, Ibu singkat saja. Untuk ganggang hijau ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena dia mengandung protein yang sangat tinggi. Lalu pada ganggang coklat ini biasanya dia hidup menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu daerah tropis. Oke, kemudian untuk ganggang merah ini dikenal sebagai rumput laut yang menghasilkan agar-agar, ya. Dan yang keempat adalah ganggang pirang. Ini umumnya hidup sebagai plankton atau melayang-layang di air, dan diatom yang telah mati cangkangnya dapat digunakan sebagai bahan penyaring, bahan cat, dan bahan pelicin atau amplas. Jadi sebagian besar Protista pada ganggang ini dia
menguntungkan atau bermanfaat bagi manusia ya. Oke, ini adalah gambar-gambar dari ganggang atau alga. Ya, mungkin kalian yang pernah main ke pantai, pernah melihat ganggang atau alga. Nah, ini maksudnya dia bukan tumbuhan air, tapi kingdom protista. Jadi beda ya sama tumbuhan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah kingdom fungi. Ingat-ingat fungi. Fungi itu nama Indonesianya adalah jamur, ya. Jadi ciri-cirinya adalah tidak memiliki klorofil, kemudian heterotrof atau memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya, lalu hidup sebagai saprofit atau parasit. Jadi dia bisa menguntungkan dan bisa merugikan manusia juga ya. Kemudian dia tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kalau kalian pernah lihat tempe, pada tempe di situ ibu lampirkan gambar tempe, itu ada putih, benang-benang putih ya. Nah, itu adalah hifa. Jadi dia benang-benang halus pada si kacangan. Kalau bikin tempe kan dari kacang seperti itu ya. Itu adalah hifanya. Lanjut. Nah, jamur tadi seperti di awal sudah ibu katakan, jamur ada yang mikroskopis, lalu ada yang makroskopis. Kalau yang mikro berarti kan mikro, kecil, berarti kan tidak bisa terlihat dengan mata. Nah, contohnya itu adalah kamir dan ragi. Ya, jadi pada pembuatan pada pembuatan tempe, dia menggunakan jamur yang mikroskopis, tidak bisa dilihat. Ya, misalnya lagi kamu punya roti nih, udah kadaluarsa, tiba-tiba muncul jamur. Nah, jamurnya itu kan tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Nah, itu namanya mikroskopis. Oke. Nah, lalu jamur yang kedua adalah makroskopis. Dia berarti makro, besar, ya. Contohnya apa? Jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, jamur shiitake, dan biasanya jamur-jamur yang ukurannya besar, ini jamur-jamur yang bisa dimanfaatkan atau menguntungkan bagi manusia. Namun tidak semua ya. Ada juga jamur yang di hutan, jamur liar, yang mungkin kamu pernah main ke hutan terus lihat batang pohon yang sudah mati ditumbuhi jamur. Nah, itu belum tentu dia bisa dimakan karena dia jamur yang liar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar dari fungi atau jamur. Yang pertama ragi ya. Ragi itu Rhizopus biasanya nama jamurnya ya. Jadi kan nggak mungkin kalian mau bikin tempe nih disuruh mamah kalian, karena beli tempe ke pasar bilangnya beli jamur ke pasar bilangnya beli Rhizopus, kan abangnya nggak kenal. Nah, namanya di Indonesia kan jadi ragi gitu. Kemudian ada jamur kayu. Nah, ini jamur yang makroskopis bisa terlihat namun belum tentu bisa dimakan. Lalu yang berikutnya ada jamur tiram. Oke. Sekarang tugas ya. Tugasnya kali ini adalah yang pertama, silakan kalian cari 5 contoh jamur yang menguntungkan bagi manusia. Terserah mau yang makro atau mikroskopis, terserah. Pokoknya yang menguntungkan, dan carilah 5 contoh jamur yang merugikan manusia. Ya. Nah, nanti jawabannya silakan kalian kirim atau kalian posting melalui Instagram. Nanti di captionnya menuliskan nama, kelas, dan wajib menggunakan hashtag. Hashtagnya di sini adalah tugas Kingdom Jamur 44. Oke, jawaban ibu tunggu paling lambat hari Jumat jam 4 sore. Oke, ya terserah nanti mau diposting gambar jamurnya, diposting terus pengertiannya di caption boleh, atau kalian udah nyari tulis tangan captionnya di foto, tulis pengertiannya di foto juga boleh, terserah. Yang penting ibu hanya minta jawabannya lewat Instagram dengan hashtag tugas Kingdom Jamur. Oke. Ya. Sekarang kita sudah selesai di slide terakhir ya. Jadi bersambung dulu untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan minggu depan kita akan membahas kingdom yang keempat, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia.
dan kita juga akan membahas tentang tata nama penulisan nama ilmiah. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.